Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Doa yang tidak dijawab. Doa yang tidak dijawab. Saya ingat betul apa yang dijelaskan Pastor Albert, karena Pastor Albert telah menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat jelas tentang doa yang tidak dijawab. Why? Kenapa ada doa yang tidak dijawab? Kalau yang catat minggu lalu, ada yang catat minggu lalu? Biasanya anak youth sangat baik dalam mencatat, karena salah satu kebudayaan kita mencatat. Teman-teman juga bisa catat khotbah hari ini. Yang saya catat ada 2 poin apa yang disampaikan Pastor Albert kemarin. Poin pertama, kenapa doa tidak dijawab? Karena pertama adalah doa itu tidak dijawab karena Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana lain atas setiap kehidupan kita. Poin 1 yang aku dapatkan dari Pastor Albert. Kenapa aku ingat? Karena aku catat. Jadi saya encourage Bapak Ibu semua dan teman-teman, biasakan untuk mencatat setiap firman yang disampaikan. Yang kedua, apa yang disampaikan Pastor Albert tentang doa yang tidak dijawab. Doa dijawab mungkin Tuhan sedang memproses iman kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun doa kita gak pernah dijawab. Doa yang dijawab tidak menjadikan kita lemah, tetapi semakin menyadari dan membawa kita semakin bergantung sama Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Dan melanjutkan seri doa minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang doa juga. Dan saya beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah Keep It Up. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang menurut saya paling singkat, salah satu yang paling singkat yang saya pernah baca, ditulisnya cuma begini doang. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 cuma bilang, tetaplah berdoa. That's it. Bapak Ibu setelah pulang dari sini, ingat satu ayat hafalan, apa namanya? 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilangnya apa? Udah, Bapak Ibu berarti udah hafal satu ayat. Tetaplah berdoa. Kenapa ditulis begitu singkat perintah ini? Karena bagi Bapak Ibu yang masih ingat, sebulan lalu saya memberikan sharing tentang doa, bahwa doa itu adalah perintah. Sesuatu yang ditulis singkat biasanya untuk memudahkan bagi pembacanya untuk mengingat dan memahami. Maka ditulis dengan begitu singkatnya, straightforward oleh Paulus di dalam surat Tesalonika bilangnya apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tapi problemnya gini Bapak Ibu, problemnya nih. Ada banyak orang tidak mau berdoa lagi. Ada banyak orang susah untuk berdoa lagi. Ada banyak orang sudah jenuh untuk berdoa. Bahkan saya buat survei. Saya buat survei di Instagram Youth minggu lalu. Saya bertanya seperti ini di Instagram Youth. Menurut kamu, apa yang membuat kamu malas untuk berdoa? Saya tanya itu di IG Youth, di IG Story. Kemudian ada beberapa anak Youth menjawab. Ini saya hide aja karena privasi. Mungkin ada orangnya di sini. Tapi yang menarik bagi saya adalah jawaban, ada satu yang memberikan jawaban yang paling menarik adalah, dia bilang begini, kenapa kamu malas berdoa? Dia jawab begini, doa tidak dijawab. Jadi membuat seolah-olah Tuhan tidak peduli. Wah, ini pernyataan yang menurut saya menarik banget untuk kita bahas pada pagi hari ini. Apa benar doa yang tidak dijawab itulah doa yang seolah-olah Tuhan tidak peduli di atas kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah doa yang tidak jawab itu artinya Tuhan tidak sayang buat setiap kehidupan kita? Saya yakin banget jawabannya tidak. Nah, ada satu quote yang sering banget kalau bersampaikan. Saya suka banget kalimat ini, dia bilang begini, firman akan menjelaskan firman. Nah, pagi hari ini biarlah firman yang akan menjelaskan firman tentang doa yang dijawab. Karena pada prinsipnya firman Tuhan akan memberikan guidance bagi kita, setiap kita untuk ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, doanya yang akan dijawab sama Tuhan seperti apa. Itu ada prinsip-prinsipnya. Mari kita buka dalam Matius 7 ayat 7-8. Ini merupakan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah Tuhan akan menjawab doa yang datangnya dari kebutuhan, bukan keinginan. Dari mana kita bisa tahu Tuhan menjawab doa yang datangnya dari kebutuhan? Ada ayat firman Tuhan ya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Tuhan menjawab doa yang datang dari kebutuhan, bukan keinginan. Ini prinsip yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat dengan baik. Yang pertama kita lihat di sini dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu bukakan. Dari firman ini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, benar? Tuhan kasih janji bahwa ketika kita minta maka kita akan diberikan. Carilah maka kita akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi problemnya gini Bapak Ibu. Realitanya, kenyataannya saat ini, banyak doa yang kita naikkan, banyak doa yang kita minta, tidak dijawab.
Betul? Kalau kita jujur nih sebagai orang percaya, ada doa-doa di mana yang kita minta tapi Tuhan nggak jawab. Kita udah doa sungguh-sungguh, udah doa sejak jauh-jauh hari, sudah lama. Tapi sampai hari ini doa itu nggak pernah dijawab. Kalau kita mau jujur nih sebagai orang Tuhan, pasti ada doa seperti itu, betul? Lalu pertanyaannya, ayat firman Tuhan tadi, Matius 7, ayat 7 sampai 9. Berarti salah dong, keliru dong. Tuhan bukannya janji minta akan diberikan, ketok maka pintu akan dibukakan. Tapi kenapa ada doa-doa yang nggak dijawab? Kenapa ada doa dijawab? Apakah ada yang salah dengan ini? Ternyata enggak. Kalau kita mau gali lagi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 9, ada perikop selanjutnya, ada ayatnya yang akan menjelaskan bagaimana doa itu dijawab, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk doa-doa yang Tuhan mau jawab. Prinsip yang pertama yang tadi, Tuhan menjawab doa yang datang dari kebutuhan. Kita lanjutin ayat ke-9, kita gali lebih dalam lagi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Perhatikan yang aku font, warna merah, roti dan ikan. Perhatikan dulu. Ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu di sini, apa yang diminta? Apa yang diminta? Apa yang diminta dalam doa ini? Roti dan ikan. Coba katakan roti dan ikan. Perhatikan roti dan ikan. Saya bertanya-tanya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang pengabulan doa dan menggunakan kata roti dan ikan? Kenapa tidak menggunakan perumpamaan misalnya meminta susu, meminta madu? Bukankah susu dan madu itu biasa kita temukan di Alkitab? Waktu di perjanjian lama ketika bangsa Israel dijanjikan untuk masuk ke tanah Israel dengan berlimpah susu dan madunya. Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaannya roti dan ikan? Betul? Kenapa perumpamaannya roti dan ikan? Kenapa juga enggak pakai perumpamaan anggur gitu, minta anggur? Kenapa enggak minta minyak narwastu yang biasa kita temukan juga dalam perjanjian baru, minyak narwastu? Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang pengabulan doa, minta roti dan minta ikan? Ternyata ada prinsip firman Tuhan di sini. Roti dan ikan itu adalah makanan pokok masyarakat pada masa itu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Dari mana kita bisa tahu bahwa roti dan ikan adalah makanan pokok pada masyarakat pada saat itu? Dengan mudahnya kita akan melihat, mungkin Bapak Ibu akan ingat cerita ini kalau sekolah minggunya dulu itu lulus ya. Kita bisa lihat kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Lauknya apa Bapak Ibu? Lauknya apa ketika kasih makan 5.000 orang Tuhan Yesus? Lauknya apa? Roti dan ikan. Dengan mudahnya dijumpai roti dan ikan pada masa itu. Enggak sampai di situ, bahkan doa Bapa kami dalam versi New International Version NIV dibilang begini, God give us today our daily bread. Daily bread, berikanlah kami makanan, berikanlah kami roti pada pagi hari ini, pada hari ini secukupnya. Dikata gunakan bread, roti, bahkan di doa Bapa kami digunakan roti kata di versi NIV-nya. Bahkan di Alkitab mencatat ada satu nama kota sangat terinspirasi dengan roti, namanya Bethlehem. Roti artinya dalam bahasa Ibrani adalah lehem. Bet artinya rumah. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Sampai segitunya roti menginspirasi masyarakat pada masa itu. Karena kenapa? Roti merupakan makanan pokok pada masa itu. Seperti kita lihat beras itu hal umum saat ini kan. Nah seperti itulah pada masa itu kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaannya minta roti, minta ikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman dalam Yohanes 6 ayat 35 bahwa akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Dengan begitu mudahnya kita bisa memahami bahwa roti merupakan makanan pokok pada masyarakat saat itu. Karena seringkali digunakan dalam penulisan-penulisan Alkitab di perjanjian baru. Itu roti. Kalau ikan bagaimana? Nah ikan kalau kita gali lagi, ikan juga merupakan makanan pokok pada masyarakat itu. Pada masyarakat pada saat itu. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus punya murid berapa? 12. Kalau Bapak Ibu searching Google nih, sebagian besar murid Tuhan Yesus sebelum dia menjadi murid, itu berprofesi sebagai apa? Sebagai nelayan, mencari ikan. Jadi mata pencariannya adalah mencari ikan. Karena ikan dicari, karena kebutuhan dasar pada masyarakat pada saat itu. Kebutuhan dasar pada saat mereka sedang mau makan, mereka cari roti, mereka cari ikan. Bahkan Tuhan Yesus itu pernah makan ikan goreng. Ini ada ayatnya. Benar-benar dia makan ikan goreng. Jadi ada satu kisah di mana Tuhan Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, ada makanan enggak? Ada nih ikan goreng. Tuhan Yesus akhirnya makan. Ini ada ayat firman Tuhan ya.
Lukas 24 ayat 41-43. Kenapa saya mau jabarkan ini? Supaya Bapak Ibu bisa mengerti arti ikan dan roti ini seperti apa. Aku bacakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini yang bertanya adalah Tuhan Yesus, dikasih font warna merah. Lalu ayat 42 dijawab, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ikan lagi keluar kalimat kata ini. Ayat 43, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ikan menggambarkan makanan pokok pada saat itu. Roti dan ikan. Makanya kalau kita memahami konteks yang tadi, Matius 7 ayat 7-9. Kita boleh minta, kita boleh ketuk, kita boleh cari. Tapi yang diketuk, yang dicari, yang diminta bukan keinginan, tapi adalah kebutuhan. Karena Tuhan bilang, kamu minta roti, kamu minta ikan. Jangan minta keinginan. Tuhan ajarkan prinsip pertama ketika doa yang dijawab adalah doa yang meminta, yang datangnya dari kebutuhan, bukan keinginan. Yang mengerti katakan amin. Puji nama Tuhan. Jadi yang diminta roti dan ikan, ini merupakan gambaran dari kebutuhan makanan pokok masyarakat pada saat itu. Tuhan janji menjawab bagi mereka yang meminta dan mencari dan mengetuk, maka mereka akan mendapatkan roti dan ikan, kebutuhan. Dan kebalikan dari itu, Tuhan gak pernah janji. Tuhan gak pernah janji untuk jawab doa keinginan. Karena Tuhan tulis yang diminta adalah roti dan ikan. Tuhan gak pernah tulis minta rumah yang mewah. Tuhan gak pernah tulis minta minyak narwastu yang mahal. Tapi Tuhan yang tulis adalah mintalah roti dan ikan. Mintalah kebutuhan, bukan keinginan. Ini prinsip firman Tuhan. Makanya seringkali kita mesti pikir lagi apa yang seringkali kita pikirkan. Apa yang seringkali kita doakan dalam pokok doa. Apakah itu kebutuhan atau keinginan. Karena ini masalahnya. Seringkali kita melihat, seringkali kita mendoakan. Kita nggak tahu kita yang minta ini kebutuhan atau keinginan. Betul? Kita nggak tahu ini kebutuhan atau keinginan. Bahkan saya punya kesaksian. Saya sudah 5 tahun menempati rumah yang saat ini. Menempati rumah, saya tinggal di Cibubur, saya baru pindah. Setelah menikah saya pindah ke sana. Rumahnya tidak terlalu besar karena saya pikir saya akan punya anak 1. Kemudian muncul anak kedua. Dalam waktu 5 tahun, anak sudah 3. Anak sudah 3, jadi satu rumah itu ada 5 orang. Rumah saya kecil banget, kenapa saya rasa kecil? Karena living roomnya itu jadi satu sama tempat makan. Pastor Albert pernah ke rumah ya kok? Pastor Albert, ini rumah apa tuh? Bukan Michael, nggak bisa dong. Jadi lihat living roomnya itu ada living room, TV, cuman sofa, terus ada tempat makan, terus ada dapur jadi satu. Kalau dulu masih punya anak 1 itu cukup. Tapi sekarang udah punya anak 3. Umur 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Bayangin satu ruangan. Itu kalau dijajarin Pampers ada semua ukuran. S, XL, ML gitu. Semuanya ada di situ. Jadi segitu komplitnya di rumah. Barang-barang berantakan karena tempatnya sempit gitu. Kemudian saya dengan istri saya berdoa sama Tuhan untuk minta rumah yang lebih besar. Saya berdoa sama istri, kita sepakat doa tiap malam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Tuhan, kami pengen punya, keinginan kami punya rumah yang lebih besar dari yang sekarang. Karena kenapa? Karena rumah ini terlalu sempit buat anak kami 3 orang. Dan apa jawabannya? Itu sudah doa, sudah lama. Mungkin 2 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, Tuhan gak kasih. Masih tetap rumah yang sama. Masih tetap rumah yang sama. Ingat. Tadi apa yang diajarkan firman Tuhan? Prinsip pertama, doa itu, doa yang dijawab adalah doa yang datangnya dari apa? Kebutuhan Pak, kebutuhan Bu. Bukan doa yang dijawab itu datang dari keinginan. Tuhan ngajarin bahwa mintalah roti, mintalah ikan. Bukan mintalah minyak narwastu, bukan minta rumah yang besar, tapi minta kebutuhan. Bapak Ibu mesti mengerti apa kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu ketika berdoa. Jangan salahkan Tuhan kalau doa gak dijawab. Karena jangan-jangan Bapak Ibu minta keinginan bukan kebutuhan. Karena yang Tuhan janji adalah roti dan ikan. Tuhan janji untuk kasih kebutuhan bukan keinginan. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Bagi nama Tuhan Yesus, biar firman ini jadi kekuatan kita. Kita punya kehidupan doa yang berubah hari ini. Bahwa kita akan berdoa untuk kebutuhan. Yang kita utamakan adalah kebutuhan. Karena Tuhan janji jawab setiap kebutuhan kita. Bahkan di dalam Yakobus. Yakobus. Di sini. Oke, dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Ini saya baru juga memahami bahwa ada juga doa yang salah kan.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi firman Tuhan itu firman menjelaskan firman. Perhatikan, Tuhan janji, Tuhan kasih roti, Tuhan kasih ikan. Tuhan gak janji kasih keinginan. Tuhan gak janji akan jawab doa-doa keinginan. Makanya Yakobus 4 ayat 3 keluar ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Doanya salah Pak, salahnya Bu. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini tuh straightforward aja. Jadi mudah dimengerti sehingga kehidupan doa kita berubah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wah, ini aku ngerasa terberkati banget ketika mempersiapkan ayat firman Tuhan. Ternyata selama ini doa-doa yang aku sampaikan, aku keliru. Aku gak bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Namun hari-hari ini aku mulai belajar, aku mulai doain. Setiap kebutuhannya dulu, baru keinginan. Poin pertama, prinsip doa yang dijawab. Doa yang datangnya dari kebutuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah doa yang dijawab itu adalah doa menurut kehendaknya yang baik. Menurut kehendaknya yang baik. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan menjawab doa menurut kehendaknya yang baik? Perhatikan dari ayat yang tadi ya. Ayat yang tadi kan kayak ada yang kontras di sini. Tuhan minta roti, tapi dikontraskan dengan batu. Minta ikan, dikontraskan dengan ular. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan ini? Kenapa jauh banget? Kenapa enggak roti dengan black forest gitu ya, yang lebih mirip? Kenapa enggak ikan dengan daging sapi atau daging kambing atau kambing domba? Kenapa ini kontras sekali? Roti dengan batu, ikan dan ular. Ternyata yang ingin Tuhan sampaikan bukan kontrasnya, bukan perbedaan perbedaan karakteristiknya, tapi di sini kita bisa melihat ada satu kemiripan. Kok mirip ya? Padahal tadi bilang kontras. Iya, ada satu kemiripan di sini. Kemiripan dari sisi apa? Kemiripan dari sisi bentuk. Bapak Ibu kalau mikir roti, itu jangan mikir roti hari ini yang ada di supermarket, yang ada di Indonesia. Tapi pikir roti yang ada pada saat itu ketika firman Tuhan ini dicatat. Roti yang ada di zaman Tuhan Yesus di tanah Israel pada waktu itu. Roti ini mirip bentuknya seperti batu. Roti ini mirip seperti batu. Dan teman-teman bisa lihat di sini Bapak Ibu semua, kenapa ikan juga dikontraskan dengan ular? Ternyata ada beberapa jenis ikan yang mirip dengan ular. Makanya ada kemiripan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan tentang perumpamaan ini. Poinnya gini Bapak Ibu, seringkali kita bukan minta roti. Seringkali kita minta batu. Seringkali yang kita sering doakan, yang sering kita minta, kita bukan minta ikan. Kita doa terus tentang ular. Kita minta ular. Tapi dia Tuhan yang baik. Firman Tuhan sampaikan apa? Dia Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Sekalipun kita minta roti. Sekalipun kita batu. Sekalipun kita minta ular. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap kasih apa? Dia tetap kasih roti. Dia tetap kasih ikan. Tapi persoalannya gini Bapak Ibu. Kita seringkali juga gak bisa bedain. Mana yang baik bagi kita. Mana yang baik bagi Tuhan dan belum tentu itu sesuai dengan permintaannya kita. Yang pasti Tuhan akan kasih yang asli, bukan yang mirip. Tuhan akan kasih roti, bukan yang mirip roti, batu. Tuhan selalu kasih ikan, bukan yang mirip ikan. Tuhan gak kasih ular. Tuhan selalu kasih yang asli. Karena yang mirip asli itu berbahaya Bapak Ibu bagi kehidupan kita. Amin. Karena yang mirip asli itu berbahaya. Selama ini kita minta batu, karena kita anggap itu mirip roti. Kita berdoa untuk satu hal karena kita anggap itu baik bagi kita. Tapi Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia bisa melihat dari belakang untuk lihat masa depan kita. Dia juga bisa melihat dari depan, melihat masa depan kita yang ada di saat ini. Jadi berdoalah menurut kehendaknya Tuhan untuk doa yang dijawab. Amin Bapak Ibu. Sampai sini bisa ngikutin. Jangan berdoa untuk ular. Jangan berdoa minta untuk batu. Minta yang asli. Tuhan, aku minta roti. Aku minta ikan. Nanti di bazar di depan ada jual roti, tolong dibeli. Enggak, itu sponsor aja. Buaya, masuk buaya. Ketua bazar. Oke, poin kedua Bapak Ibu bisa mengerti di sini bahwa yang diminta harus roti dan ikan. Karena doa yang dijawab adalah doa yang datang dari kebutuhan. Yang kedua, doa yang dijawab adalah doa yang menurut kehendaknya Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan kalau kita berdoa gak dijawab. Jangan-jangan apa yang kita minta itu batu. Apa yang kita minta itu ular.
tapi dia Tuhan yang baik. Dia jawab, tapi dia jawab nggak kasih batu, karena dia Tuhan baik, dia tetap kasih roti. Dia tetap kasih ikan. Ini janji firman Tuhan dalam Matius 7. Yang kita tafsirkan bahwa Tuhan akan jawab doa, tapi doanya menurut kebaikannya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Aku kasih kesaksian tentang prinsip doa ini, tentang doa yang dijawab Tuhan menurut kehendaknya Tuhan yang baik. Dulu sebelum menikah, aku punya mimpi, punya pasangan hidup yang cantik, kemudian pasangan hidup yang punya istri yang pinter, yang berwawasan luas. Bahkan aku sering bilang sama istriku, dulu aku mimpi mau punya istri yang pinter, yang punya berwawasan luas, yang berpendidikan tinggi, mirip-mirip kayak Mata Natsua gitu ya. Kayak Natsua Shihab gitu, pinter, cantik gitu. Tapi dapatnya kayak sekarang gitu. Sebentar ini di YouTube, di live ya. Oke, saya akan perhalus kata-kata saya karena istri saya akan nonton di YouTube ini sepertinya. Jadi saya dapatkan istri yang sekarang itu berbeda jauh dari apa yang saya mimpikan waktu dulu. Karena dulu mimpinya, doanya pengen punya istri cantik, pinter Pak, mau punya istri yang berwawasan luas. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan gak jawab itu. Dulu saya doa, mungkin saya minta doa, minta batu. Tapi Tuhan kasih gak batu, Tuhan kasih istri yang sekarang. Aman seperti masih di YouTube nih. Tuhan kasih yang sekarang, istri yang cantik, walaupun gak terlalu itulah, gak terlalu itu. S1-nya aja 6 tahun Pak. S1 6 tahun, S2 4 tahun. S1 saya 3,5 tahun kan. Ini S1 6 tahun itu kuliah atau KPR lama sekali. Walaupun cantiknya dapat, tapi berwawasan luas. Ini lebih halus, berwawasan luasnya gak dapat. Yaudah saya kasih kalimat yang tegas saja. Kurang pintar gitu ya Pak. Gak apa-apa deh sampai rumah diomelin. Kurang pintar istri yang sekarang. Tapi puji Tuhannya, Tuhan jawab dengan yang baik, dengan kehendak dia yang baik. Coba dibayangin, kalau misalnya saya benar berdoa minta batu pada itu, minta istri yang cantik, pintar. Itu mungkin gak cocok ketika saya memasuki pernikahan. Karena bisa aja ketika saya ngobrol sama dia, itu jatuhnya kayak debat calon gubernur. Jadi main jago-jagoan gitu ya. Nangkep sampai ini, tapi istri saya itu puji Tuhan, sekarang tuh bisa ngimbangin Pak. Ketika saya lagi gak marah, dia bisa marah-marah Pak. Ketika dia marah-marah, saya bisa pelan gitu. Jadi bisa ngimbangin, puji Tuhannya dapat istrinya yang seperti saat ini. Tuhan gak kasih ular, Tuhan gak kasih batu, tapi Tuhan kasih roti dan ikan. Tuhan kasih istri saya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah Tuhan. Prinsip yang kedua, berdoalah menurut kehendaknya Tuhan yang baik. Jangan minta lagi ular dan batu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, masih dari Matius, kita gali lagi. Doa seperti apa yang Tuhan jawab? Yang ketiga, Tuhan menjawab doa dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Tuhan memberikan roti dengan bisa berbagai cara. Tuhan bisa kasih roti sama ikan dalam kehidupan kita. Aku kesimpulin ada dua cara Tuhan bisa menolong kehidupan kita. Bisa memberikan roti dan ikan dalam kehidupan kita. Cara pertama, Tuhan bisa kasih secara supranatural. Yang supra alamiah. Ini kita bisa lihat dari mana? Ketika Tuhan Yesus memberkati makan 5.000 orang. Dari apa? Dari jumlah berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ini yang aku maksud, jangan batasi kuasa Tuhan. Karena Tuhan punya yang namanya jalur supranatural, jalur langit. Dari 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang. Ini supranatural, jangan pernah batasi kuasanya Tuhan. Selalu punya iman bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Jangan pernah batasi ini Bapak Ibu. Bahkan ada satu firman Tuhan, kisah tentang Nabi Elia. Ingat Nabi Elia pernah ditolong Tuhan dalam perjanjian lama. Dikirimin roti dan daging oleh burung gagak setiap pagi dan petang. Lihat cara Tuhan memberikan roti dan ikan. Itu bisa dengan cara yang supranatural. Atau biasanya disebut orang Kristen adalah mukjizat. Tuhan bisa lakukan itu, jangan pernah membatasi. Masyarakat modern sudah mulai berkurang kepercayaan kepada mukjizat. Selalu gunakan logika. Tapi ingat, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Amin. Cara yang pertama, tapi jangan juga kita terlalu condong ke sana. Jangan juga kita mengesampingkan bahwa Tuhan punya cara yang alamiah. Punya cara alamiah itu maksudnya adalah cara-cara yang biasa kita lakukan keseharian. Seperti kita mau mendapatkan roti, ya kita mesti kerja. Nanti dari kerja itu kita mendapatkan salary untuk beli roti. Kita harus menjala ikan, maka ikan akan kita dapatkan untuk kita makan. Jadi ada cara Tuhan juga, selain supranatural, ada juga cara yang natural. Dan
Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu untuk setiap kebaikan kehidupannya kita. Dan perhatikan, ini ada satu kesaksian yang paling terkini tentang Tuhan bekerja melalui supernatural. Sering kita mendengar dari Pastor Albert bahwa ada kesaksian, kita baru beli lahan parkir di sana dan bingung mesti diapain lagi karena dananya keterbatasan. Bahkan di sana masih cicil ya Pak, masih cicil. Tapi puji Tuhan ada yang namanya cara Tuhan menjawab doa dengan supernatural. Tiba-tiba PT Jasa Marga memberikan aspal ke gereja dengan cuma-cuma melalui Pariki untuk di aspal semuanya dengan bagus sehingga Bapak Ibu bisa parkir di sana. Itu merupakan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Cara yang supernatural Tuhan menjawab doa bagi gereja ini supaya Bapak Ibu punya lahan parkir yang lebih nyaman. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, jangan pernah membatasi cara Tuhan kerja. Jangan pernah dikte cara Tuhan untuk menjawab doa. Saya mau recap 3 prinsip Tuhan menjawab doa dalam Matius 7 yang kita pelajari dari 7 sampai 11. Perikop ini aja yang kita pelajari. Ingat, tetaplah berdoa. Satu ayat hafalan tadi, 1 Tesalonika 15:37 bilang apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. 3 prinsip Tuhan menjawab doa. 1, Tuhan menjawab doa yang datang dari kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, Tuhan menjawab doa menurut kehendaknya yang baik, bukan baiknya menurut kita. Yang ketiga, Tuhan menjawab doa dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Aku mau tutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian yang boleh terjadi tadi malam. Ketika mau persiapkan firman Tuhan ini, tadi malam ada youth, jadi aku hadir di youth. Tiba-tiba di WhatsApp sama istri bahwa anakku yang pertama sedang sakit. Anakku yang pertama sedang sakit, keluar bintik-bintik merah Pak di tangannya. Ternyata setelah dicek, diagnosa kena flu Singapura. Malam tadi baru dikasih info, padahal saya sedang pelayanan di gereja di youth. Mulai resah, ya saya mau buru-buru pulang karena saya mau langsung ke dokter. Dan sudah diberikan obat, dan saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lagi persiapin doa tentang doa yang dijawab. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa? Karena aku pelajari ada 3 prinsip yang aku pelajari, yang aku catat, yang aku ingin bagikan pagi hari ini. Tentang doa yang dijawab adalah doa yang datang kebutuhan. Doa yang dijawab adalah doa menurut kehendaknya Tuhan yang baik. Doa dengan caranya Tuhan sendiri. Aku minta malam hari ini, aku berdoa malam-malam. Untuk Tuhan beri kasih kesembuhan sampai besok buat Rafael. Tapi gak hanya Rafael yang sakit, anak kedua dan ketiga aku juga ikut sakit, batuk-batuk di rumah. Jadi mereka gak datang ke gereja. Tapi pas hari ini saya dapat berita dari info pagi ini, mereka tetap sakit. Mereka tetap sakit Pak. Mereka tetap sakit. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan gak sayang buat kehidupan saya? Padahal saya lagi khotbah mempromosikan Tuhan bahwa ada doa yang dijawab. Padahal doa yang saya sampaikan itu, doa yang sudah sesuai dengan 3 prinsip tadi. Sesuai kebutuhan, saya butuh sembuh anak saya. Yang kedua, doa yang kehendaknya Tuhan biar terjadi dalam kehidupan anak-anak saya. Saya percaya bahwa Tuhan mau anak saya sembuh menurut versi saya. Yang ketiga, biar cara Tuhan ya mau caranya mau gimana? Mau cara alamiah kek, mau pakai obat kek, mau tiba-tiba mukjizat terjadi malam ini, tiba-tiba ada malaikat menyembuhkan anak saya. Apapun Tuhan lakukan, karena aku akan memberi keterangan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Tuhan menjawab doa. Dan siang hari ini saya tanya istri saya, anak saya tetap sakit, kena flu burung. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apakah Tuhan nggak peduli akan keluarga saya? Padahal saya lagi sharing firman Tuhan tentang doa yang dijawab. Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan kasih pengertian ini dalam Roh Kudus. Lihat dalam Yesaya 55 8-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, yang jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Pak, pemikiran kita tuh cetek Pak, jangan so pinter Pak. Pemikiran kita tuh dangkal Pak, jangan pernah lawan rancangannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sekali-kali lawan Pak. Kita gak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita ngelihat hanya cuplikan kehidupan kita yang menurut kita baik Pak. Aku mau kasih tahu ada satu quote yang paling bagus. Kehidupan kita bukan bercerita tentang kita. Kehidupan kita bercerita tentang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan yang luar biasa. Mau dijawab doanya, mau tidak dijawab doanya, mau dijawab tapi doanya keinginannya beda dengan apa yang didoakan. Tidak jadi masalah. Karena Dia Bapa yang baik. Sekalipun kita minta ular, sekalipun kita minta batu, Dia tetap kasih roti dan ikan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup doa. Setiap firman yang ditaburkan. Tuhan terima kasih. Firman-Mu telah sampai
hamba sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat isi hati Tuhan tercurah buat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan mengubah kehidupan doa kami Tuhan. Kami punya iman bahwa doa yang dijawab Tuhan, doa yang datang dari kebutuhan. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa seturut dengan kehendak Tuhan yang baik. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dijawab dengan caranya Tuhan sendiri, bukan caranya kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Walaupun doa kami enggak sekalipun enggak dijawab Tuhan, kami mau tetap percaya bahkan semakin kuat. Firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. Karena kami percaya kehidupan kami bukan bercerita tentang kami Tuhan, tapi bercerita tentang Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami enggak dijawab, biar itu menjadi kesaksian ke banyak orang bahwa ada anak Tuhan tetap berpegang iman kepada Tuhannya. Walaupun doanya tidak dijawab, bahkan bertentangan dengan doa yang diminta. Tuhan gak pernah kasih ular ketika kita minta ikan. Tuhan gak pernah kasih batu ketika kita minta roti. Tuhan itu Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan firman ini gak akan kembali sia-sia Tuhan. Mereka akan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Tertanam, bertumbuh, berbuah, dan buahnya ini bisa dinikmati gak hanya bagi kami, tapi bagi sekeliling kami, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi generasi ini Tuhan. Dari gereja ini keluar anak-anak Tuhan yang memberkati generasi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat setiap firman, pengertian, pewahyuan yang baru Tuhan tentang doa yang dijawab. Dan biarlah setiap firman ini kami jalankan setiap hari demi hari dalam setiap kehidupan kami untuk tetap berdoa. Terima kasih Roh Kudus bagi setiap kita yang terberkati akan setiap firman ini dan percaya setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.